warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 memaparkan materi mengenai pengertian serta tujuan dari manajemen pendidikan dan pelatihan. Adapun anggota-anggota dari kelompok 3 yakni saya sendiri Nur Anissa, Nur Fadia, dan Rizky Maulita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen pendidikan dan pelatihan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu manajemen pendidikan dan apa itu manajemen pelatihan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu manajemen, apa itu pendidikan, dan apa itu pelatihan. Nah, seperti kita ketahui bersama sebagai anak jurusan manajemen pendidikan Islam, kita telah mengetahui bahwa manajemen merupakan suatu pengelolaan yang terdiri dari beberapa proses seperti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan. Nah, adapun definisi pendidikan secara umum itu diartikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai agar dapat berkontribusi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun definisi pendidikan menurut John Dewey yakni pendidikan merupakan proses pembentukan keterampilan, sikap, serta kebiasaan yang didapatkan melalui pengalaman dalam kehidupan sosial. Nah, dalam hal ini John Dewey menekankan bahwa belajar tidak hanya kita dapatkan di dalam sekolah saja atau di dalam kelas saja, namun kita juga bisa dapatkan melalui interaksi di lingkungan atau melalui pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian manajemen pendidikan dan pelatihan. Nah, adapun pengertian manajemen pendidikan saya ambil menurut George Arteri, di mana George Arteri berpendapat bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam lingkup pendidikan atau dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Proses ini dapat memastikan bahwa setiap aspek pendidikan terkoordinasi, terstruktur, atau terarah sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal kepada peserta didik ataupun masyarakat. Selanjutnya, definisi dari manajemen pelatihan. Nah, di sini saya mengambil definisi manajemen pelatihan menurut Gary Dessler 2013, di mana dia mendefinisikan manajemen pelatihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap guna meningkatkan kinerja dalam pekerjaan. Nah, dengan pelatihan yang baik, seorang karyawan dapat bekerja lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga tentunya berdampak pada perusahaan atau suatu lembaga di mana mereka dapat mencapai tujuan melalui sumber daya manusia yang berkompeten. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa manajemen pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan dari sumber daya manusia melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Manajemen pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. Nah, manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa semua aspek dalam sistem pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Peningkatan kualitas ini dapat dicapai melalui pengelolaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penerapan metode pembelajaran yang inovatif. Dengan manajemen yang baik, pendidikan dapat lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas serta siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Selain itu, manajemen pendidikan juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang baik tidak hanya bergantung pada fasilitas yang tersedia, tetapi juga pada suasana akademik yang mendukung interaksi yang positif antara guru dan siswa. Hal ini mencakup penyediaan ruang kelas yang nyaman,
pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta penciptaan budaya disiplin dan kolaboratif. Dengan suasana yang mendukung, peserta didik dapat lebih fokus dalam belajar dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Lebih jauh, manajemen pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang berintegritas. Melalui program pendidikan karakter, siswa dapat diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki sikap dan moral yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, manajemen pendidikan yang baik memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan optimal, lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif, serta peserta didik berkembang menjadi individu yang berpengetahuan luas dan berkarakter kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Maulita, NIM 2031212238, akan melanjutkan presentasi kelompok dengan materi tujuan manajemen pelatihan. Yang pertama yang harus diketahui adalah apa itu manajemen pelatihan. Nah, manajemen pelatihan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi kegiatan pelatihan itu sendiri. Manajemen pelatihan merupakan faktor kunci yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan juga inovatif. Nah, adapun tujuan dari manajemen pelatihan itu sendiri, yang pertama secara umum. Secara umum, tujuan dari manajemen pelatihan itu untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Artinya, dilakukannya suatu pelatihan dapat meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Dan jika orang-orang yang ada dalam organisasi memiliki peningkatan kinerja, memiliki peningkatan terhadap kinerjanya, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada menurut Jackson tahun 2018, di mana pelatihan memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawannya atau kinerja sumber daya manusianya dalam waktu dekat dan dalam pekerjaan tertentu. Misalnya pelatihan yang dilakukan dalam waktu dekat yaitu pelatihan berbahasa dan juga pelatihan lainnya. Kemudian yang ketiga yang saya dapat ada dalam Jurnal Ekonomi Manajemen Jurnal Ekonomi Manajemen masih volume 3 isu 6 Juli tahun 2022 tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kajian literatur review ilmu manajemen sumber daya manusia yang ditulis oleh Rizka Agustiana, Taufik Hidayat, dan juga Ahmad Fauzi, yang dimana dalam penelitian ini atau dalam jurnal ini membahas tentang pemberian program pelatihan dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan tujuan dari pelatihan itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia yang ada dalam organisasi serta peningkatan kompetensi lainnya dalam menjalankan pekerjaan dari orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Nah, dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari manajemen pelatihan itu sendiri yaitu pemberian program pelatihan yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab oleh organisasi kepada orang-orang yang ada dalam organisasi, karena untuk memperbaiki dan juga meningkatkan performance dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Nah, performance yang dimaksud di sini bisa jadi dari segi peningkatan pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan bahkan perilaku dari sumber daya manusia itu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika setelah dilakukannya pelatihan, maka setiap sumber daya manusia itu memiliki peningkatan
kinerjanya, tetapi ada juga bisa saja terjadi bisa saja ada sumber daya manusia yang peningkatan kinerjanya itu meningkat tapi sedikit, dan juga bahkan ada yang tidak paham dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan itu, sehingga pelatihan bisa dilakukan lebih dari satu kali. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan dari kami kelompok 3. Semoga presentasi kelompok kami dapat bermanfaat bagi sekitar dan juga khususnya bagi kami pribadi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.